Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Halidah Oktia Pratami, CGB Angkatan 11 Surakarta. Salam guru penggerak. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan tentang modul titik 2 koneksi antar materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator CGP saya, yaitu Ibu Semini Atmosuminto, dan pengajar praktik saya, Ibu Dina Listiana. Di sini saya akan memaparkan pembelajaran sosial emosional, di mana merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Terdapat 5 kerangka kompetensi sosial dan emosional KSE dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jika dicermati lebih mendalam 5 kompetensi sosial dan emosional yang telah kita bahas berhubungan erat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar penguat 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Kesadaran yang muncul ketika seorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu. Kemudian, kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah pendidikan sosial emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Kemudian apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama adalah keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Yang kedua, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan bergotong royong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Kemudian keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yakni dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian keterkaitan pembelajaran sosial dengan modul 1.4 tentang budaya positif sosial emosional. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat menggali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid, sehingga dalam pembelajaran di kelas saya lebih fokus pada penyampaian materi pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata Bapak Ibu, pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi
well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah 5 kompetensi sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif, kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar menguat kompetensi sosial emosional, pengintegrasian KSE di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kemudian berkaitan dengan perihal atas perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid, pemberian pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial emosional dengan mengintegrasikan ke dalam konten dan strategi pembelajaran agar tercapai kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik, dan psikologis. Kemudian bagi rekan sejawat, berupaya konsisten untuk menjadi rekan yang baik, teladan, menjalin komunikasi, dan berkolaborasi dengan baik. Mungkin itu pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.